Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas salah satu anime paling menarik di musim Spring 2023 ini, yaitu anime Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo, atau sering kita sebut sebagai anime isekai random. Mumpung ketika video ini dibuat, animenya sudah masuk episode keempat, maka gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngomongin pendapat gue mengenai anime gila yang satu ini. So, langsung aja, mari kita bahas. Kaminaki atau Isekai Random, anime ini bercerita tentang seorang pria yang merasa hidupnya sangat sial akibat pengaruh bapaknya yang adalah pemimpin dari sebuah sekte aneh. Hingga akhirnya hidup si MC pun berakhir setelah dirinya dijadikan pengorbanan dengan cara dilempar ke dalam laut. Tapi bukannya mati, MC kita justru tersadar di sebuah dunia dengan peradaban yang cukup tertinggal, dan di dunia tersebut tidak ada satupun orang yang tahu tentang konsep agama ataupun ketuhanan. Sampai akhirnya muncul seorang dewa bernama Mitama yang siap membantu si MC. Tapi masalahnya, Mitama tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak mempunyai pengikut atau orang yang mau menyembahnya. Nah, misi si MC di anime ini adalah untuk menyebarkan konsep keagamaan dan juga ketuhanan, agar Mitama bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang MC kita hadapi. Kira-kira seperti itu garis besar anime Kaminaki, setidaknya untuk episode 1 sampai episode keempat. Cuma meskipun premisnya terdengar serius, ternyata animenya sama sekali tidak bisa diseriusin. Kalau kalian cek di MyAnimeList, versi anime Kaminaki mempunyai rating 6,81, dan itu adalah rating yang terbilang rendah untuk sebuah anime. Tapi percaya sama gua, rating rendah itu tidaklah valid, dan mereka semua hanyalah haters yang membenci anime luar biasa ini. Bagaimana tidak, kalau kalian nonton episode 1, kalian bakal langsung disuguhkan dengan CGI banteng yang luar biasa realistis. Bahkan kualitas CGI-nya mampu mengalahkan studio besar seperti Ufotable ataupun MAPPA. Saking bagus CGI-nya, gue yakin kalian bakalan takut ketika ngelihat banteng ini. Karena banteng ini berhasil dibuat dengan sangat realistis, sehingga rasanya banteng ini kayak lagi ngelihat langsung ke dalam jiwa kalian. Bukan cuma banteng, anime ini juga mempunyai CGI luar biasa lainnya, seperti T-Rex tak berkulit yang kelihatan kayak janin, dan rubah ajaib yang kelihatan beda sendiri dari gambar yang lainnya. Hanya Kaminaki, satu-satunya anime yang mampu menampilkan CGI semacam itu dengan kualitas yang tiada tara. Bahkan studio besar dengan budget tak terbatas pun belum tentu mampu dan mau ngebuat anime semacam ini. Dan kalau kalian berhasil nonton sampai episode 4, kalian bakal disuguhkan dengan sebuah mahakarya dalam anime. Puncak di mana gambar 2D dan 3D berhasil berbaur menjadi satu, dan tidak ada satupun anime yang mampu ngebuat scene seperti ini. Bahkan anime masterpiece lainnya yaitu X-Arms tidak pernah kepikiran untuk ngebuat scene beginian. Kalian semua yang sudah nonton Kaminaki pasti tahu kalau scene yang gua maksud adalah scene traktor dengan tubuh manusia asli yang ditempel dengan gambar kepala anime. Kalau kalian sadar, scene ini sangatlah revolusioner karena berhasil menggabungkan gambar 3D real life dengan gambar 2D dalam satu objek. Bukan lagi satu scene, tapi satu objek. Anime ini berhasil mencapai ranah yang tidak mampu disentuh oleh X-Arms. Kalau sebelumnya X-Arms berhasil ngebuat gebrakan dengan menampilkan karakter 2D dan 3D dalam satu scene, Kaminaki justru menggabungkan kedua hal itu dan terciptalah mahakarya berupa traktor real life dengan tempelan kepala anime. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai kehebatan CGI di anime Kaminaki. Jadi, kalau ada orang yang ngasih rating jelek anime ini hanya karena CGI-nya, percayalah orang itu sebenarnya hanyalah haters yang mau merusak anime ini. Karena coba kalian pikirkan baik-baik, apakah anime Kaminaki bakalan jadi sebagus sekarang kalau CGI-nya dibuat bagus? Tidak kan? Justru karena CGI-nya busuk, makanya animenya terasa bagus. Oke, sudah cukup seriusnya, sekarang mari kita bercanda. Selain CGI, sebenarnya ada banyak hal lain yang ngebuat anime ini jadi jelek. Salah satu yang paling kelihatan adalah gambarnya yang kaku. Kalau kalian sadar, ada banyak banget scene di mana karakternya cuma diam dan mulutnya doang yang gerak ataupun tangannya yang ikutan gerak. Scene beginian muncul berkali-kali dan paling sering muncul ketika karakter bernama Clan lagi ngomong. Ditambah karakternya sering banget ditaruh di tengah-tengah layar, sehingga ngebuat gua bukan seperti lagi nonton anime dan lebih seperti ngelihat gameplay otome game. Bukan cuma itu, anime ini juga mempunyai banyak sekali scene yang berulang, dan hal ini paling terasa di episode pertama, yaitu ketika bapaknya si MC lagi ngomong, ketika si MC lagi potong anggur, dan ketika mereka lagi mabuk sambil membuat menara. Pokoknya, kalian yang nonton anime ini pasti bakalan merasa kalau Kaminaki hanyalah anime isekai pada umumnya yang dibuat dengan gambar seadanya. Makanya ada banyak gambar yang kaku, gambar yang berulang, dan juga penggunaan CGI masterpiece. Animenya juga sering banget menggunakan ilustrasi dengan gambar pixelated, terutama di episode 3 ketika si kesatria Hode bertarung melawan banteng CGI. Kayak tidak ada yang betul nama-nama karakternya nih.
Hal ini ngebuat gue curiga kalau animenya sengaja menggunakan gambar pixelated untuk menutupi scene pertarungannya karena mereka nggak mampu ngebuat scene pertarungan yang menarik, atau mereka malas ngegambar semua itu dan mengambil jalan yang lebih mudah dengan ngebuat gambar pixelated. Buktinya, ketika scene pertarungan si Ksatria Hode melawan banteng si Jai, kita hanya diperlihatkan bagian awal dan bagian akhir dari pertarungan tersebut. Sedangkan proses ketika banteng itu ditebas malah tidak diperlihatkan. Justru, scene ketika si Ksatria Hode nusuk banteng si Jai malah diperlihatkan dalam bentuk pixelated. Contoh lainnya ada di awal episode 3. Di sini kita diperlihatkan cewek biru yang bertarung melawan T-Rex tanpa T-Rex tanpa kulit, dan pertarungan itu selesai begitu saja tanpa memperlihatkan proses T-Rex itu terkena tembakan. Dan sama seperti banteng si Jai tadi, di sini juga kita hanya diperlihatkan bagian awal dan bagian akhir dari pertarungan tersebut. Nah, semua contoh tadi ngebuat gue mengira kalau yang ngebuat anime ini malas, makanya animenya dibuat seadanya saja. Tapi secara mengejutkan, anime ini bisa tiba-tiba terlihat bagus, yang bagusnya di luar perkiraan orang-orang. Biasanya, kalau anime gambarnya banyak yang jelek, otomatis gambarnya pasti bakalan jelek terus sampai animenya tamat. Contoh seperti anime X-Arms yang dari awal sampai akhir konsisten jeleknya. Atau ada juga anime yang punya CGI jelek, tapi di beberapa titik masih kelihatan mendingan. Tidak sampai kelihatan bagus banget, tapi setidaknya masih bisa diterima dan lompatannya tidak terlalu jomplang. Contohnya seperti anime Isekai Onmyoji yang punya CGI jelek tapi terkadang animenya kelihatan bagus. Nah, Kaminaki adalah definisi dari yang namanya jangan kerja setengah-setengah. Maksudnya apa? Ini anime kalau bikin scene jelek, beneran jelek. Dan contohnya sudah gua sebutkan tadi. Bahkan mereka sampai kepikiran untuk membuat scene traktor super ngawur di bagian awal episode 4. Tapi giliran mereka pengen bikin scene bagus, ya scene-nya beneran kelihatan bagus. Hal ini bisa kita lihat di bagian akhir episode 1 ketika si MC memanggil Mitama, dan di episode 4 ketika si cewek biru bertarung melawan Mitama. Kedua scene itu dibuat jor-joran banget dan rasanya seperti tidak berasal dari anime yang sama dengan banteng CGI di episode sebelumnya. Hal ini ngebuat gue curiga, apa animenya memang sengaja dibuat jelek untuk semakin menekankan unsur komedinya? Atau memang anime ini jelek karena mereka nggak bisa ngebuat scene yang bagus? Tapi buktinya, mereka mampu ngebuat scene bagus seperti yang gue sebutkan tadi. Jadi gue pun yakin kalau anime ini memang sengaja dibuat jelek demi kepentingan komedi. Apalagi, scene traktor super ngawur adalah bukti kalau mereka memang sengaja ngebuat animenya kelihatan jelek. Cuma gue nggak tahu ya, apakah semua scene tadi kelihatan bagus banget karena kita keseringan dikasih gambar yang jelek. Jadi ketika ada scene yang bagus di anime ini, scene itu pun kelihatan menonjol banget. Atau sesimpel, semua scene tadi memang beneran bagus. Oke, sudah cukup ngomongin gambarnya, sekarang mari kita bahas ceritanya. Seperti yang gue sebutkan di awal, garis besar anime ini adalah proses tentang penciptaan agama dan pengenalan konsep ketuhanan. Tapi ceritanya dibuat sangat random dengan plot twist gila-gilaan. Tipe plot twistnya tuh mirip-mirip kayak Plunderer, kalau kalian pernah nonton anime atau baca manganya. Setidaknya sampai di episode 4 kemarin, setiap episode selalu mempunyai plot twistnya masing-masing. Di episode 1, kita diberikan plot twist yang ngebuat animenya tiba-tiba saja berubah jadi kelam, dengan adanya karakter inti yang mati dan juga penggambaran animenya yang menyeramkan. Masuk episode 2, kita diberi sebuah plot twist, di mana kesatria yang sudah mati di episode 1 malah hidup kembali dan berubah jadi perempuan. Pindah ke episode 3, kita dikasih plot twist yang bisa bikin Senku menangis. Karena si MC berhasil meningkatkan peradaban desa dari yang awalnya masih kuno menjadi modern hanya dalam waktu 1 bulan. Dan terakhir di episode 4, muncul plot twist yang ngasih tahu kita kalau salah satu teman si MC ternyata adalah musuh yang sedang menyamar. Semua plot twist itu, ditambah dengan gambar yang terkadang bagus dan terkadang jelek, berhasil memberikan kesan random pada animenya. Makanya sejak episode 1, gue langsung nyebut anime ini sebagai anime isekai random. Nah, tipe anime seperti ini sangat menarik untuk kita ikuti setiap minggunya. Mirip-mirip kayak Osama Ranking Season 1, yang setiap episodenya selalu ngasih sesuatu di luar dugaan, dan sangat asik untuk kita bahas. Sekarang ngomongin soal musik, saran gue sih jangan nonton opening anime ini kalau kalian baru pertama kali nonton episode itu, karena openingnya justru berisi spoiler dari episode tersebut. Memang, ini bukanlah sesuatu yang baru ketika opening anime mengandung spoiler. Cuma biasanya, spoiler di opening anime hanya berupa foreshadow mengenai cerita apa saja yang akan muncul di season itu, dan bukan spoiler per episode. Gue sih tidak tahu ya, apa yang ada di pikiran orang yang ngebuat opening ini, sampai-sampai mereka kepikiran buat ngasih spoiler di setiap openingnya. Ini antara mereka niat ngebuat 12 opening yang berbeda di setiap episode, atau mereka justru malas ngebuat scene khusus untuk opening dan lebih memilih mengambil scene yang akan muncul di episode tersebut. Dengan kata lain, bahkan cuma sekedar perkara opening doang, animenya sudah random. Kita nggak bisa bedakan nih antara mereka niat atau malas. Sama satu lagi, ngomongin soal musik, gue suka loh musik yang muncul di bagian traktor di episode 4. Meskipun scene traktornya busuk, tapi musiknya asik buat didengar. Musik yang dipakai ketika Mitama ngeluarin tangan-tangan dewa juga berhasil ngebuat scene-nya terlihat semakin memukau, dan gue benar-benar kaget ketika nonton scene itu.
Tapi kampretnya, bagian itu cuma sebentar dan musiknya tiba-tiba hilang, bersamaan dengan para dewa yang juga ikutan pulang. Momen ketika Mitama kalah dan satu desa hampir hancur juga berhasil ngebuat gua merinding ketika lagi nonton. Ini dikarenakan dialog mereka yang bagus dan juga musik background yang cocok, sehingga berhasil memainkan emosi gua sebagai penonton. Komedinya juga lucu banget, apalagi si karakter Roy yang selalu mesum apapun situasinya. Tapi gue pribadi kurang suka dengan komedi di mana Mitama selalu sengsara, dan MC kita seperti tidak peduli dengan nasibnya Mitama. Sesekali sih lucu, tapi kalau keseringan, jatuhnya gue malah kasihan daripada ngerasa lucu. Oh ya, animenya juga punya banyak scene ecchi dan fanservice. Cuma gue rasa semua scene tadi memang sengaja untuk ngebuat animenya semakin terasa jelek. Nah, menurut gua, Kaminaki adalah anime unik, di mana anime ini pengen dibuat sebagai anime jelek yang bagus. Makanya sebagian besar animenya kelihatan jelek, tapi terkadang kelihatan bagus. Nah, di konten reaction episode 1 kemarin, gua naruh Kaminaki di peringkat kedua setelah Konosuba. Meskipun anime ini memang kelihatan jelek, tapi anime ini berhasil memberikan pengalaman menonton yang lebih menyenangkan daripada kebanyakan anime isekai lain yang secara tampilan kelihatan bagus. Buat gua, yang menentukan suatu anime itu bagus atau tidak bukan cuma dari gambar ataupun cerita, tapi dari seberapa berhasil anime itu ngebuat kita betah dan nyaman ketika nonton animenya. Terkadang kita lupa kalau manusia bukan cuma makhluk yang rasional, melainkan kita juga adalah makhluk yang emosional. Makanya buat gua, menilai suatu anime tidak mesti selalu objektif dengan menilai dari segi kualitas gambar dan visual, melainkan ada sisi subjektif yang juga ikut serta ngebuat kita menyukai sesuatu, dan dalam konteks ini adalah anime. Ini yang jadi alasan kenapa ada orang yang suka versi anime Shumatsu no Valkyrie meskipun animenya kelihatan kayak PowerPoint, dan ada orang yang gak suka versi anime Shadow Garden meskipun gambarnya terbilang bagus dari kebanyakan anime isekai lainnya. Nah, Kaminaki adalah anime yang bakalan gue sebut busuk kalau dinilai dari sisi objektif. Tapi dari sisi subjektif gue, Kaminaki justru berhasil jadi salah satu anime isekai paling menarik yang gue tonton di musim ini. Ya, bisa dibilang kalau Kaminaki adalah kandidat kuat untuk top 3 anime isekai Spring 2023 ini. Asalkan anime ini berhasil mempertahankan kerandomannya sampai episode terakhir nanti. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian soal anime random yang satu ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.